Assalamualaikum Ibu, saya Bidan Sufi ya Bu ya. Ibu dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Riri. Oh Ibu Riri, ya. Ada yang bisa saya bantu Bu Riri? Di sini saya kan udah menikah ya Bu ya. Iya. Udah lama, udah ya 6 bulan. 6 bulan. Enam Ya. bulan. Jadi saya mau rencana program hamil. Hmm. Kira-kira apa aja nih yang harus saya lakukan langkah-langkahnya biar segera hamil gitu. Oke, iya. Mbak, saya panggilnya Mbak ya. Ya. Pertama saya akan analisa dulu ya Mbak Riri ya, boleh ya? Boleh. Namanya Riri ya. Iya. Iya. Usianya berapa Mbak Riri? 25 tahun. 25 tahun ya. Oke. Nama suaminya siapa Mbak Riri? Bapak Dimas. Bapak Dimas ya. Ibu kalau boleh tahu Mbak Riri alamatnya di mana nih? Alamatnya Mawar 3. Mawar 3 ya, BCL. Oke. Menikah sudah 6 bulan ya. Iya, 6 bulan. Ingin merencanakan kehamilan. Ya, betul. Jadi gini, Mbak Riri ya, Bu Riri itu tepat untuk menanyakan atau perihal mengenai rencana kehamilan. Ibu datang ke orang yang tepat, yaitu ke bidan atau ke nakes ya. Jangan nanya ke tempat yang lain ya, maksudnya jangan nanya ke tetangga atau mertua ya. Betul sekali. Oke, langkah-langkah yang harus Mbak Riri lakukan ya, yang pertama adalah pemeriksaan kadar gizi atau kadar yang ada dalam tubuh Mbak Riri. Seperti tadi kan sudah ditensi ya, sudah ditimbang, diukur tinggi begitu ya. Ya. Kemudian tadi sudah diukur lengannya juga ya, Sudah sama yang di luar ya. Ya, kalau datanya di sini didapati lingkar lengannya 24 ya, dengan 24 cm itu bagus ya. Tidak mengalami kekurangan gizi atau kekurangan energi yang kronik ya, bagus. Nah, hanya pola makannya yang harus teratur untuk kita mendapatkan gizi yang baik. Jadi sebelum kehamilan harus mempunyai tubuh yang sehat, kitanya, ibunya harus sehat dulu, sehat dan betul-betul yakin dalam kondisi yang sehat. Seperti apa? Mbak Riri dengan makannya yang bergizi ya, seperti ini ya, makannya seperti makan yang ada mengandung zat besi, kemudian ada yang asam folat, kalsium, dengan zat besi, daging merah, ikan, telur, kacang-kacangan ya, sayur seperti itu ya, gitu dengan asam folat ya, buahan, kacang-kacangan, kacang kedelai seperti itu ya, kacang almond, kacang tanah boleh, susu, terus minum air mineral, air bersih yang sehat ya, buah-buahannya juga harus yang fresh ya. Makan daging, makanan yang fresh itu tidak hanya lihat dari apa yang segar-segar aja, tapi makananlah sesuai dengan bentuknya. Makan daging bentuknya daging, makan ikan bentuknya ikan, bukan olahan, bukan kemasan yang jadi harus makanan yang benar-benar segar gitu ya, karena kan sama banyak ya kuliner-kuliner yang instan, kuliner-kuliner yang olahan gitu ya Mbak Riri ya. Nah, itu langkah pertamanya. Langkah keduanya, Mbak Riri harus memeriksakan diri ke laborat untuk mengetahui apakah Mbak Riri mengalami ada yang hemofilia, adakah anemia, apa ada thalassemia, kemudian untuk mengetahui apakah ada TORS ya. TORS itu toxo, rubella, herpes ya, karena jangan sampai Mbak Riri ada di dalam tubuhnya mengandung rubella atau TORS yang tadi saya sebutkan, karena apabila terjadi dalam kehamilan akan mengakibatkan abortus atau keguguran yang berulang gitu, dan dapat menyebabkan kecacatan bayi juga begitu ya Mbak Riri ya. Nah, selain itu Mbak Riri di saat kehamilan juga harus memeriksakan untuk ada atau tidaknya PMS, penyakit menular seksual. Kemudian untuk mengetahui juga
apakah ada HIV atau tidak, itu penting sekali. Nanti nextnya ke depannya seperti itu apabila terjadi kehamilan. Nah, sebelum terjadi kehamilan, Mbak Riri juga harus melakukan vaksinasi penyuntikan tetanus toksoid. Mbak Riri waktu kemarin 6 bulan yang lalu nikah dengan Pak Dimas sudah disuntik? Sudah ya? Suntiknya baru udah berapa kali? Sebelum menikah sekali, terus habis itu udah 2 kali. Udah 2 kali ya. Jadi pas sebelum menikah, terus kemudian habis resepsi ya, sebulan kemudian udah. Oh, alhamdulillah, berarti sudah 2 kali nih. Nah, nanti yang 2 kalinya itu udah ada 6 bulan yang lalu apa belum? Sampai bulan ini? Sudah ya? Oke, sudah. Berarti nanti di sini setelah ini kita suntik ya Mbak Riri ya. Nah, karena jaraknya untuk bebas dari teteh itu 5 kali. Yang pertama pertama 1 kali, yang kedua jaraknya 1 bulan atau 4 minggu. Nanti yang kedua dengan yang ketiga jaraknya 6 bulan ya, 6 bulan. Setelah jarak yang ketiga 6 bulan, dari 3 yang keempat itu jaraknya 1 tahun. Nanti habis yang keempat kelima jaraknya 1 tahun lagi. Jadi bebas ya, bebas Mbak Riri untuk terjadinya tetanus toksoid gitu ya. Paham ya kalau yang apa saya bicarakan? Paham ya? Oke. Nah, setelah laborat gizi udah, kemudian laborat tetanus ya. Nah, ada lagi anemia. Nanti Mbak Riri diperiksa nih sama untuk diperiksa apakah Mbak Riri mengalami anemia atau tidak. Karena anemia ini sangat penting sekali. Jangan sampai Mbak Riri sebelum terjadi kehamilan sudah memiliki anemia, begitu kehamilan mengalami anemia. Itu yang sangat dikhawatirkan, karena anemia ini terjadi apabila di saat kehamilan akan mengakibatkan abortus kehamilannya, atau bisa mengakibatkan prematuritas, bisa mengakibatkan PJT atau pertumbuhan janin terhambat atau IGR atau BBLR ya, bisa mengakibatkan perdarahan di saat melahirkan. Itu yang paling bahaya gitu ya. Dan apabila Mbak Riri misalnya saat ini sudah HB-nya di bawah 11 ya, atau 11, Mbak Riri berarti harus mengkonsumsi vitamin penambah darah minimal 1 minggu sekali gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya benar-benar di saat kita hamil kita sehat, tidak hanya jasmani dan rohani saja, tapi benar-benar yakin ada datanya bahwa kita tidak mengalami penyakit yang tadi saya bilang, gitu ya? Iya. Oke. Cukup jelas? Mbak Riri ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya Bu. Iya. Tadi kan kalau makan makanan yang bergizi yang disebutin di sini ya, yang bukan makanan olahan, daging olahan. Nah, untuk naikin HB tadi yang bilang ya Bu ya, selain kita mengkonsumsi obat, ada alternatif lain selain obat yang lebih cepat naiknya gitu. Iya, betul. Ya, jadi Mbak Riri setiap harinya mengkonsumsi yang namanya makanan protein untuk meningkatkan atau yang mengandung zat besi. Seperti apa? Seperti daging merah, daging sapi, boleh. Ati ayam, ya. Ati sapi, boleh. Ya, ati kambing, boleh, nggak apa-apa, ya. Dan terus boleh mengkonsumsi kayak kacang almond ya, selain daging, ati ya, terus kacang-kacangan, kacang almond gitu ya, kacang tanah, boleh, nggak apa-apa. Nah, buah juga seperti buah bir, buah naga ya, nggak apa-apa. Selain itu harus untuk pematangan protein harus matang, jangan sampai makanan daging mentah atau daging setengah matang, harus matang ya dalam proses penyajiannya ya, gitu. Ada lagi Mbak Riri? Sudah cukup. Oke. Jadi nanti sekarang yang kita lakukan pertama adalah suntik ulangan yang ketiga
ya, suntik tetes. Setelah itu dan nanti Mbak Riri akan saya kasih pengantar untuk pemeriksaan yang tadi saya sebutkan, gitu ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Riri. Terima kasih, Bu. Sama-sama.